Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Bribda Marsidon, korban penembakan KKB, dievakuasi ke Rumah Sakit Polri di Jakarta. Prihatin dengan maraknya kekerasan terhadap hewan liar dan peliharaan, para pecinta hewan menggelar festival hewan. Warga Pulau Dom manfaatkan becak untuk mengais rejeki. Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Jayawijaya Bribka Marsidon Depataraja yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata Senin kemarin dievakuasi ke Jakarta. Bribka Marsidon Depataraja dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Kramat Jati, Jakarta untuk mendapatkan pelayanan yang lebih memadai. Sebelumnya, Bribka Marsidon menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua, Jayapura. Namun luka serius akibat peluru yang bersarang di dada, Marsidon harus dirujuk ke Rumah Sakit Polri. Rumah Sakit Polri memiliki peralatan yang lebih lengkap serta dokter spesialis, sehingga korban bisa mendapat penanganan yang lebih baik. Menurut Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua AKBP Romi Sebastian, kondisi korban saat ini stabil dan siap menjalani operasi. Rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati di Jakarta, karena pasien ini membutuhkan dokter spesialis ortopedi spine dan dokter spesialis bedah saraf spine. Untuk berapa lama korban ini ataupun anggota ini bisa sembuh dan pulih, ini tergantung dari hasil keberhasilan dari operasi. Bribka Marsidon diserang anggota KKB pada tanggal 28 Mei lalu. Marsidon saat itu sedang mengantar korban kecelakaan lalu lintas di Rumah Sakit Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Nyawa korban tertolong, namun ia menderita luka serius akibat sebutir peluru bersarang di dadanya. Hingga saat ini polisi dan tentara masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan yang diduga melarikan diri ke arah Danau Habema, Wamena. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, pedagang hewan kurban di Jayapura bakal menanggung rugi karena penjualan hewan kurban tahun ini menurun drastis. Biasanya 3 hari menjelang Idul Adha, banyak pembeli yang datang mencari hewan kurban. Bahkan sebagian pedagang sudah mendapat untung karena banyak hewan kurbannya laku terjual. Suprapto, salah satu pedagang sapi di samping Kali Acai, Pasar Yotefa, Kota Jayapura, hingga saat ini masih bekerja keras menawarkan hewan kurban ke pembeli. Ia mengaku tahun ini penjualan tidak banyak. Ya, kalau penjualan mungkin kalau ada lumayan banyak ada yang terang juga orang besar dan mungkin variasi harga 16, 18, 21 sampai 25. Yang kebanyakan kalau tinggal 4 hari yang besar, walaupun yang 22 sampai 25. Suprapto menjual sapi di kisaran 15 hingga 25 juta rupiah per ekor dan tergantung ukuran. Hingga saat ini dirinya sudah menjual sedikitnya 30 ekor sapi dari stok yang disiapkan 60 ekor. Suprapto menduga efisiensi anggaran menjadi penyebab hewan kurban kurang laku karena berbeda dengan tahun sebelumnya. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Harga minyak goreng premium di Mimika melonjak. Menurut pedagang sembako di Pasar Sentral Timika, harga minyak goreng premium berukuran 5 liter naik dari 110 menjadi 125.000. Sedangkan ukuran 2 liter naik dari harga Rp25.000 menjadi Rp28.000. Begitu juga dengan minyak goreng minyak kita. Untuk ukuran 1 liter, harganya naik menjadi Rp13.000. Banyak pedagang di Pasar Sentral Timika tidak memiliki stok minyak goreng yang cukup karena kurang pasokan. 125. 110. 25. Sebelumnya dia kena berapa? Sekarang 28. Kurang tahu juga, tapi tidak tahu, bilang tidak ada, tapi jelas barangnya naik. Barangnya naik. Cuma tinggal order saja toh. Laku 26. Sebelumnya berapa? 25. Pantai udah jual tepung. Tepung sekarang berapa per kilo? Per kilo 13. Naik atau tidak dia? Tetap. Oh, stabil. Tidak ada kenaikan tepung ya? Sementara untuk harga tepung, sejauh ini harganya masih stabil, berkisar Rp13.000 per kilogram. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemerintah daerah Merauke kembali menggelar pasar murah yang menjual berbagai kebutuhan pokok untuk warga Merauke. Pasar murah ini digelar di Jalan Raya Mandala. Warga bisa membeli berbagai kebutuhan pangan seperti beras, minyak goreng, gula, tepung terigu, susu, dan sayuran, serta lainnya. Di pasar murah ini warga bisa membeli beras yang biasanya dijual Rp15.000 per kilogram dengan harga Rp14.000 per kilogram. Selain beras, cabai besar yang biasa dijual Rp120.000 per kilogram di pasar tradisional, di pasar pangan murah ini dijual Rp110.000 per kilogram. Jadi kegiatan GPM ini dalam rangka stabilisasi pasokan dan juga harga pangan. Jadi tugas pemerintah bagaimana kita bisa menyiapkan terlebih ada 17 komoditas yang wajib disiapkan pemerintah dalam arti untuk ketersediaan pangan bagi masyarakat terkhusus Merauke dan secara umum masyarakat Papua Selatan. Sehingga kegiatan GPM dalam arti kita merangkul para distributor. Kebetulan di sini ada beberapa distributor yang sudah ready hari ini, mungkin kita lihat di tempat ini. Kemudian ada petani cabai, ada komunitas asosiasi petani cabai, kemudian petani sayur mayur, hortikultur ya. Dan juga di sini ada beberapa UMKM juga yang ikut dalam rangka menyiapkan ketersediaan pangan untuk masyarakat Merauke. Pasar pangan murah ini untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok untuk merayakan Idul Adha serta menekan laju inflasi di Merauke. Setiap perayaan hari besar termasuk Idul Adha, permintaan masyarakat atas barang dan jasa meningkat tajam sehingga menyebabkan harga kebutuhan pokok naik dan uang beredar di masyarakat bertambah sehingga memicu inflasi. Pasar murah ini berlangsung selama 4 hari dan masyarakat bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga murah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pulau Dom di distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, Papua Barat Daya menyimpan banyak hal unik dan menarik. Salah satu yang menarik yakni alat transportasi becak yang masih berseliweran mengantar penduduk atau wisatawan. Berbeda dengan Kota Sorong, suasana di Pulau Dom tidak bising dengan suara kendaraan bermotor karena sebagian warganya masih menggunakan becak untuk aktivitas sehari-hari. Selain itu, becak juga menjadi gantungan hidup bagi sebagian masyarakat di Pulau Dom. Seperti Luther, selama 10 tahun ia mencari nafkah dari mengayuh becak. Ia bersyukur dari pekerjaannya ini ia bisa menyekolahkan 7 anaknya dan 3 diantaranya sudah tamat SMA.
Banyak wisatawan memanfaatkan jasa Luther. Dengan becaknya, Luther membawa mereka melihat seluruh pelosok Pulau Dom. Untuk sekali keliling pulau, Luther menetapkan tarif Rp50.000. Menarik becak. Oh, iya. Tiap hari di sini. Sudah berapa lama, Pak? Sudah 10 tahun lebih. Dari menarik becak ini, Bapak punya anak-anak sekolah semua? Sudah sekolah semua. Ada 3 yang tamat. Tamat apa? SMA. SMA ya? Oh, iya. Senang tidak dengan profesi ini? Ya, begitu hidup ini harus kita senang. Iya. Jalani itu demi keluarga. Jadi dari kalau putar dom bayar berapa? 5.000 per orang. Per orang? Putar keliling dom? Oh, kalau keliling itu 50. 50.000. Iya, per keliling. Kalau penumpang biasa 5.000 per orang. Itu dari ke-1 sampai ke-3 per orang. Kalau penumpang biasa. Bapak anak berapa? Anak penumpang. 7. Jadi semua sekolah ini yang 7. Iya. Becaknya punya sendiri. Punya sendiri. Terus kalau wisatawan biasa datang ke sini, antar Bapak antar. Biasa. Biasa antar. Iya. Sering. Sering. Orang apa? Ke mana saja di sini? Putar Pulau Dom. Keliling Pulau Dom, ada ke Goa, K3 tuh. K3, ada Sarajeti. Pulau Dom merupakan pulau bersejarah. Pemerintah kolonial Belanda dahulu membangun pusat administrasi di pulau ini. Saat ini masih banyak sisa-sisa peninggalan kolonial di Pulau Dom yang bisa dinikmati wisatawan. Dari Pulau Sorong ke Pulau Dom, wisatawan harus menggunakan longboat atau akrab disebut taksi laut sekitar 15 menit. Setiba di pulau ini, Luther dan penarik becak sudah siap mengantar wisatawan berkeliling pulau. Luther berharap pemerintah serius mengembangkan Pulau Dom karena kawasan wisata ini bisa mensejahterakan masyarakat. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Menyambut Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Papua Selatan akan menggelar pawai takbir keliling dan sholat Id di Merauke. Ketua Panitia Hari Besar Islam Pemprov Papua Selatan, Ali Syahbana, mengatakan pawai takbir keliling ini akan digelar pada 5 Juni. Pawai takbir akan mengambil rute dari Masjid Raya Al-Aqsa, melintasi Jalan TMP Trikora, Jalan Brawijaya, Jalan Ahmad Yani, Jalan Raya Mandala hingga kembali ke Masjid Raya Al-Aqsa. Rencana pawai takbir akan dilepas Gubernur Papua Selatan. Papua Selatan akan menggelar Jemaah Takbir Keliling dalam rangka Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi, yang mana akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025, mengambil start di depan Masjid Raya Al-Aqsa dan rute pelaksanaannya melewati jalur di dalam kota. Kegiatan ini sendiri diikuti oleh kendaraan roda 4 dan tidak diikuti oleh kendaraan roda 2, dan rencana yang akan melepas Jemaah Takbir Keliling ini yaitu Gubernur Provinsi Papua Selatan. Pawai takbir ini berlangsung setiap tahun untuk memeriahkan Hari Raya Idul Adha dan menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat Merauke. Panitia Hari Besar juga memastikan berbagai lokasi siap digunakan untuk sholat Idul Adha pada 6 Juni mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Mulai tanggal 1 Juni 2025, pemerintah resmi menurunkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Dexlite. Harga terbaru untuk kedua jenis BBM ini yakni Pertamax menjadi Rp12.400 per liter dan Dexlite menjadi Rp13.020 per liter. Seluruh SPBU termasuk di Merauke kompak menurunkan harga BBM non-subsidi secara serentak. Pengelola SPBU mengatakan meski harga turun, penjualan Pertamax dan Dexlite tidak berpengaruh. Yang turun kemarin per tanggal 1 Pertamax sama Dexlite. Pertamax dari 12.700
Jadi turun 300 rupiah menjadi 12.400. Terus Dexlite dari 13.650 dia turun jadi 13.20 rupiah. Kalau respon warga sendiri terkait dengan turunnya ini, apakah ada peningkatan penjualan atau seperti biasa saja? Kalau kita lihat dari beberapa 2 hari ini belum ada respon dari pelanggan untuk penurunan solar non subsidi dengan Pertamax. Suasana di SPBU di Jalan Ahmad Yani Merauke lengang dan tidak ada antrean kendaraan. Kebijakan Pertamina menurunkan harga BBM non-subsidi ini karena harga minyak mentah dunia turun. Selain itu, faktor nilai tukar rupiah juga ikut mempengaruhi harga minyak dunia saat ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pecinta hewan piaraan di kota Jayapura berkumpul di ajang Pet Festival yang berlangsung selama 3 hari di salah satu pusat perbelanjaan di Waena. Pet Festival ini ingin menunjukkan Papua memiliki aneka ragam satwa, baik yang dilindungi maupun hewan piaraan yang menjadi sahabat manusia. Acara berlangsung meriah karena diikuti banyak komunitas pencinta hewan yang membawa berbagai jenis hewan seperti kuskus, reptil, hingga hewan piaraan, kucing dan anjing. Pet Festival sengaja digelar oleh komunitas hewan peliharaan di kota Jayapura karena prihatin dengan maraknya kekerasan terhadap hewan di Papua akhir-akhir ini. Komunitas hewan melihat banyak hewan peliharaan yang dianiaya dan dikonsumsi. Pertamanya karena saya cinta hewan, jadi saya mau ajak teman-teman yang cinta hewan juga, ayo kita perkenalkan hewan kepada adik-adik ini, kepada masyarakat luas supaya kita bisa mendidik masyarakat luas untuk mencintai hewan, jangan sakiti hewan. Contoh di Jayapura ini banyak kucing-kucing yang disiram air panas, dibacok. Padahal mereka itu juga punya peran penting supaya apa, rantai makanannya tidak putus, supaya apa, tikus tidak terlalu banyak. Jayapura Pet Festival mengusung tema Kitong Sayang Kuskus karena kebiasaan sebagian masyarakat Papua yang gemar mengonsumsi satwa liar. Acara ini sebenarnya mengingatkan kita sebagai warga negara Indonesia bahwa negara kita itu paling kaya, kedua di dunia akan satwa, terutama di Papua. Ini adalah provinsi pulau yang satuannya paling banyak di Indonesia. Banyak orang yang belum peduli sama satwa-satwa di sekitar kita. Makanya acara ini mengingatkan kita supaya lebih peduli, lebih care sama satwa-satwa di sekitar kita. Festival ini juga menampilkan stand edukasi, adopsi hewan, hingga pertunjukan menarik yang melibatkan banyak hewan peliharaan. Ari melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Kementerian Pendidikan Nasional saat ini menerapkan kurikulum gotong royong di seluruh sekolah. Banyak orang berharap kurikulum gotong royong akan meningkatkan kualitas pendidikan di Merauke, Papua Selatan. Pasalnya kurikulum gotong royong akan mengubah pola pikir siswa dan sesuai kearifan budaya orang Papua. Kurikulum gotong royong mengutamakan kerjasama siswa dalam mengerjakan tugas sekolah. Sebaliknya, kurikulum merdeka lebih banyak mengutamakan konsep sehingga kedua kurikulum ini tidak seirama. Siswa di SMP Negeri Buti Merauke lebih senang dengan kurikulum gotong royong. Biasa saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dan kami juga membuat video tentang yang kami sudah belajar. Sebenarnya kami menerapkan kurikulum gotong royong. Manfaat yang kami dapatkan di sini, yang pertama dapat membantu memudahkan para guru untuk menyusun perangkat ajarnya. Kalau ini dan kita cara mengajarkan kepada anak-anak ini langsung pembelajaran secara kontekstual, dia langsung dengan lingkungan, dengan alam yang berada sekitar lingkungan sekolah kita. Artinya sesuai dengan budaya masyarakat ini ya? Iya, sesuai dengan budaya masyarakat, kita angkat budaya kearifan lokal, disesuaikan dengan kondisi. Menurut kami, untuk di SMP Negeri Buti ini memang kondisi anak-anak ini memang jauh berbeda dengan anak-anak yang ada di mungkin di kota-kota besar ya. Saya rasa kalau kurikulum gotong royong diterapkan di SMP Negeri Buti ini memang cocok karena sesuai kebutuhan siswa.
Senada dengan Kepala Sekolah SMP Negeri Buti Merauke, Lucinta Fangrasia, kurikulum gotong royong merupakan bagian dari metode belajar siswa yang lebih mudah. Kurikulum gotong royong yang dilaksanakan di SMP Negeri Buti merupakan penerapan kurikulum gotong royong yang diadaptasikan dari kurikulum Merdeka. Karena di dalam penekanan pelaksanaan kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang lebih kontekstual. Sehingga di dalam penerapan pelaksanaan kurikulum gotong royong ini lebih kontekstual dengan lingkungan, kondisi tempat belajar anak dan lingkungan rumah sebagai sumber belajar anak bagi para peserta didik yang ada di SMP Negeri Buti. SMP Negeri Buti Merauke sejak 3 tahun lalu sudah menerapkan kurikulum gotong royong. Sebelumnya pemerintah menerapkan kurikulum Merdeka, yaitu menekankan pada kebebasan individu dalam belajar. Kekurangan kurikulum Merdeka salah satunya adalah tidak semua materi atau modul ajar tersedia dan mudah diakses. Dan guru seringkali harus menyusun bahan ajar sendiri yang memerlukan waktu, kompetensi, dan kreativitas ekstra. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.